Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Baru kemarin, ketika kalian bertiga tidak ada di sini, guru kami, dengan setiap pukulan dan tendangan, dia mengalahkan Antek Dongin itu, puluhan meter jauhnya. Anda tidak melihat cara dia bertarung. Begitu banyak. Benar, guru. Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kalian melihat guru saya? Tuan Saito ada di sini. Mengapa kalian tidak segera membungkuk? Beraninya Dongying Anda masih datang ke sini. Prajurit Dazia. Apakah Anda begitu tidak sopan? Chiodok. Apakah Anda melihat itu? Ini adalah dojo Shenwu kami, Master Karate. Bagaimana bisa kalian para pecundang menantangnya? Guru saya datang hari ini karena dia mendengar bahwa penerus tinju keluargamu di wilayah Anda, bawa dia keluar. Dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Penerus tinju keluargamu. Ini 20 juta yuan. Bawa dia keluar ke sini untuk melawan kami. Jika dia menang, itu milik Anda. Jika dia kalah, nyawanya tetap di sini. Tidak masuk akal. Seni bela diri Dazia bukan tentang bertarung atau mempertaruhkan nyawa. Sama sekali tidak boleh digunakan sebagai... Karena kalian tidak mau menyerahkan penerus keluargamu. Maka kalian akan menggantikannya. Apa yang ingin kalian lakukan? Jika kalah kalian mati. Atau berlutut dan gonggong beberapa kali. Dan mengakui bahwa kalian semua di Dazil adalah sampah. Dan hanya pantas menjadi selamanya lawan kami yang kalah dari Dongying. Seni bela diri Dazia kami tidak pernah berjudi dengan seni bela diri. Jika aku menang, dojo Shinbu kalian akan keluar dari Dazia selamanya. Tinju keluargamu luar biasa. Selama kalian menyerahkan penerus keluargamu, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kami di sini. Orang yang kalian cari sama sekali tidak ada di sini. Kalian semua di Dazia punya pepatah lama. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Jika kalian tidak segera menyerahkannya, aku tidak akan bersikap sopan kepada kalian. Cepat serahkan wanita sialan itu kepadaku. Masih tidak keluar. The film was translated and narrated by M Media. Tuan,
1 menit. 2 menit. Kamu berjanji padaku. Tolong jangan pernah bertinju lagi. Baiklah. Siapa kau? Penerus keluargamu. Wu Shuang. Sialan kau wanita sialan. Kau akhirnya muncul. Wu Xuan, apakah itu benar-benar kau? Paman bela diri ini, aku. Ini salah paman bela diri karena tidak berguna. Karena tidak bisa melindungimu. Sekarang kau tahu betapa kuatnya tuanku kan? Aku ingin melihat. Seberapa kuat dia bisa. Benar-benar layak menjadi penerus keluargamu. Aku harap kau masih punya keberanian ini nanti. Pergi mati. Kau kalah. Menang. Dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Wu Xuan benar-benar mewarisi ajaran kakak seniorku. Murid melampaui guru. Dunia seni bela diri Dazia kita terselamatkan. Tinju keluargamu. Aku tidak menyangka. Itu begitu kuat. Dazia kami yang luas. Memiliki tak terhitung seniman bela diri yang kuat. Aku hanyalah orang paling biasa di antara mereka. Kalian semua dari Dongying. Bahkan tidak bisa mengalahkanku. Sebaiknya kalian berkemas lebih awal. Dan keluar dari negara kami. Benar. Jangan lupakan taruhan kita. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan menginjakan kaki di dojo ini lagi. Keluar. Tunggu saja. Kau baik-baik saja. Wu Xuan, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku minta maaf atas pelanggaranku sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir seumur hidupku. Aku masih akan melihat keturunan kakak senior Yuan Jian. Dan masih melihat tinju keluargamu. Wu Xuan, mulai sekarang kau bisa tinggal di dojo dengan tenang. Paman bela diri akan memberimu kenaikan gaji. Tidak perlu paman bela diri. Aku telah membuat Dongying marah kali ini. Aku khawatir ini tidak akan berakhir baik. Lalu kau, Bersiaplah untuk pergi. Tuankah pemimpin organisasi Dongying? itu dia. 4 tahun lalu, wanita yang membuat kami di penjara. Berani muncul sekarang. Tuanka. Maksudmu? Tuanka. Aku kalah. Tolong Tuanka. Hakimi aku dengan adil. Aku tidak mencoba mengkritikmu, Saito.
Tuanka memerintah seluruh Dongying dan sibuk dengan urusan setiap hari. Tak ada mood untuk mengurusi urusan kecilmu. Tepat sekali. Jika kau tidak berkinerja baik di posisi senior di Dongying, lebih baik segera menggantimu. Itu dia. Tuanku mohon tenangkan amarahmu. Liang Kai tetap di sini. Yang lainnya mundur. Tuanka, meninggalkan saudaramu sendirian. Apa maksudnya itu? Mana ku tahu. Tuanka ini baru datang ke Dongying 5 tahun yang lalu dan sudah mencapai posisi pemimpin Dongying. Dia mengendalikan Dongying, urusan di berbagai negara. Kekuatannya tak terduga. Menebak-nebak pikirannya. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Aku hanya penasaran. Kakak, apa yang dikatakan Tuanka? Tuanka berkata, Bunun. Mo Wushuang. Itu kau. Bagaimana kau tahu namaku? Ayahmu adalah sang petarung suci Mu Yuanjian yang pernah mengguncang dunia. Dan kamu pernah membantu Dongying The film was curang dalam kompetisi translated bela diri and dunia narrated dan by dipenjara M selama 4 Media. tahun. Aku tidak salahkan. Apa yang kau inginkan? Dulu, Aku adalah penanggung jawab Dojo Wang Chuan. Yehan. Dojo Wang Chuan. Kelompok akademi seni bela diri terbesar di Dacia. Aku tidak menyangka dia memiliki identitas ini. Dulu. Menyakitimu saat itu, bukanlah niatku. Namun, aku tidak lagi melibatkan diri dalam apapun di dunia seni bela diri. Kau tidak perlu mencariku lagi. Tunggu. Hari itu di taman. Kamu meninggalkan sesuatu. Jadi kau menemukan ini. Aku kira aku telah kehilangannya. Terima kasih. Aku ada urusan mendesak di rumah. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Aku akhirnya menemukanmu. Xiaolin, cepat kemasi barang-barangmu. Xiaolin. Mau selamatkan adiknya datang ke gudang. Wushuang. Xiaolin. Pergi panggil ambulans. Tidak, helikopter. Dokter. Bagaimana keadaan adikku? Nyawanya terselamatkan, tapi robekannya terlalu parah. Seluruh ususnya tertarik keluar. Seumur hidupnya, dia harus hidup dengan kantong orostomi. Seumur hidupnya, dia harus hidup dengan kantong orostomi.
Kakak, Xiaolin. Dalam keadaanku saat ini, apakah aku menjijikkan? Xiaolin, aku minta maaf. Ini karena aku tidak bisa melindungimu. Kakak, aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang menyeretmu jatuh. Itu 4 tahun yang lalu. Dan ini sekarang. Xiaolin, kau bukan yang bersalah. Mereka yang bersalah. Aku harus membuat mereka membayar hutang darah mereka. Kakak, mulai sekarang mari kita. Bisakah aku menjalani hidup yang damai? Kakak, aku rindu rumah. Rumah lama kita. Rumah hangat kita. Xiaolin, setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan pindah ke suatu tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Aku berjanji padamu. Kita akan hidup bersama dalam kehangatan. Hidup yang bebas dan tanpa batasan. Baik. Kakak, aku ingin makan kuas mantus. Toko di selatan kota. Bisakah kamu membelikannya untukku? Baik. Aku akan membelikannya untukmu. Kakak, aku minta maaf. Terima kasih. Berkat kau. Jika tidak, Xiaolin dan aku pasti sudah kehilangan nyawa kami. Bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Setelah Xiaolin keluar, kita akan meninggalkan tempat ini. Dan tidak akan pernah kembali. Apakah karena orang-orang dari Dongying? Ya, jika bukan karena aku, Xiaolin tidak akan menderita musibah ini. Meskipun aku sangat ingin kamu bergabung dengan Dojo Wang Chuan. Tapi aku tahu, kamu punya pertimbanganmu sendiri. Aku menghormatimu. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media.
Liang Kai Liang Qi. Aku akan membunuh kalian berdua. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Liang punya begitu banyak penjaga. Kau datang berarti mencari mati. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku akan melawan mereka sampai akhir. Kekuatan di balik keluarga Liang adalah organisasi Dongying. Bisakah kamu melawan mereka? Jadi aku hanya harus berdiri dan menonton. Mereka membunuh adikku, tapi masih bisa bebas di luar hukum Song. Ingin balas dendam? Masih ada satu cara. Cara apa? Bergabunglah dengan Wang Chuan. Atas nama Wang Chuan. Dalam waktu 1 bulan. Pada kompetisi bela diri. Tantang Dongying secara terbuka. Aku bisa mengalahkan Dongying sendiri. Mengapa aku harus bergabung dengan Wang Chuan? Wang Chuan dan organisasi Dongying telah seimbang selama bertahun-tahun. Hanya jika kamu bergabung dengan Wang Chuan, orang-orang dari Dongying tidak akan berani bertindak sembarangan terhadap. Mengapa membantuku? Karena aku juga memiliki dendam darah dengan Dongying. Selama bertahun-tahun, aku mendirikan Wang Chuan. Tepatnya, agar suatu hari nanti, aku bisa menghancurkan Dongying sepenuhnya. Selama aku bisa membalas dendam, aku bisa membayar harga berapapun. Tuanka, semuanya sudah dilakukan sesuai instruksimu. Mu Hushuang telah bergabung dengan Wang Chuan. Benar. Dan dalam 1 bulan, dia akan mewakili dojo Wang Chuan dalam kompetisi melawan Dongying kita. Sepertinya, hanya dengan mendorongnya ke batas, dia akan bersedia bertindak. Lalu selanjutnya, Sebarkan berita ini ke semua kasino bawah tanah. Taruhan terbesar Dongying akan segera dimulai. mengerti. Aula turnamen. Dari dojo mana Anda berasal? Wang Chuan, Ngomong apa sih? Dojo Wang Chuan yang terhormat akan mengirim bocah seperti Anda ke sini. Segera keluar. Mu Hushuang dari Wang Chuan datang untuk bertanding. Apakah orang-orang Dongying berani bertarung? Siapa ini? Hanya seorang wanita lemah. Saya khawatir hari ini dia tidak akan bisa meninggalkan dojo. Bodoh. Saya kira Dazia telah mengirim semacam master tak tertandingi. Ternyata hanya seorang wanita kurus. Apakah Anda tahu aturan kami di sini? Aku tahu. Pemenang adalah raja. Yang kalah bisa diperlakukan sesuka hati. Sangat bagus. Penjaga, bawa fakta kematian. Akta kematian. Tanda tangani fakta kematian. Hidup mati sudah takdir. Noramu. Saya punya kebiasaan kecil yang aneh. Sejak saya berkompetisi dalam seni bela diri dan kehilangan mata kiri saya sangat menikmati mengumpulkan bola mata lawan saya. Noramu. Saya lihat Anda seorang yang cantik. Bola mata Anda. Saya pasti akan memberikan pengawetan. Yang baik diawetkan.
Baiklah, Tuan Ye. Jika Wang Chuan kalah, itu akan digabungkan di bawah nama Dongying. Hasilnya belum ditentukan. Mengatakan hal seperti itu sekarang mungkin terlalu dini. Ini terlalu awal. Kesalahan Dongying saat itu adalah hanya mengampuni nyawamu. Sayang sekali. Kamu hanya tidak tahu cara menghargai. Kamu bahkan bersekutu dengan keluargamu melawan Dongying. Dongying berbuat jahat bertahun-tahun. Membunuh prajurit Daxia tak terhitung. Harganya seharusnya sudah dibayar sejak lama. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita lihat hari ini. Siapa hidup siapa The mati. film was translated and narrated by M Media. Sisi biru. Sisi merah. Mulai. Ayahmu. Dia dulunya seorang master seni bela diri. Jika saat itu, dia bersedia tunduk kepada Dongying kami. Ibumu tidak akan kekurangan uang untuk pengobatan. Meninggal secara tragis di rumah sakit. main kotor benar-benar tak tahu malu. Kami Dongying adalah tidak seperti Mu Yuan Jian. Seseorang yang menghargai reputasinya. Lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari nyawa keluarganya sendiri. Ayah, setujui saja mereka. Menyelamatkan ibu adalah prioritas. Orang macan apa mereka dari organisasi Dongying itu? Anda masih belum tahu. Tingkah laku mereka tercela. Diam-diam menguasai dunia tinju. Saya sama sekali tidak akan dengan kelompok orang ini bersekongkol. Tapi ibu sekarat. Setujui saja kali ini. Aku mohon selamatkan ibu. Semangat pejuang apa? Keadilan nasional apa? Dia bahkan tidak peduli tentang kerabatnya sendiri. Lalu apa bedanya dengan binatang? Dan Anda, Mu Wushuan. Jika buka, karena keras kepala Anda dan membuat Dongying marah. Bagaimana mungkin adik Anda meninggal? Pada akhirnya, bukankah tetap Anda yang menyebabkan kematian adik Anda? Tidak. Itu Matsushima Hyakunin-giri. Tangan kosong. Mana mungkin bisa lawan master pedang? Dengan pedang ini saya pernah memenggal 99 seniman bela diri Daxia. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk menyelesaikan Hyakunin-giri. Pembunuh. Pembunuh yang membunuh keluarganya sendiri. Dan Anda bahkan tidak akan bertaruh dengan seni bela diri. Tolong jangan. Tinju keluargamu macam apa ini? Ini hanyalah rentan terhadap satu pukulan.
Kakak, Xiaolin, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah bertarung lagi? Apa yang kamu lakukan lagi? Xiaolin, aku hanya ingin membalas dendam untukmu. Untuk membuat orang-orang itu membayar harganya. Apa kamu belum mengerti? Jika kamu dan ayah berkompromi lebih awal, ibu dan aku tidak akan mati. Sekarang semua orang sudah mati. Apa gunanya kamu melakukan semua ini? Agar jadi begitu yang kau pikirkan? Kakak, melawan mereka tidak akan berakhir baik. Menyerah pada apa yang Anda sebut. Warisan seni bela diri. Seni bela diri juga punya caranya sendiri. Selama Anda percaya, maka itu benar. Nonamu, jika Anda bersedia sekarang untuk berubah pikiran dan bergabung dengan dongeng kami, bukan berarti kami tidak bisa berdamai bersamamu saat itu. Bekerja sama denganku, dan kemudian kekayaan yang melimpah akan dengan mudah berada dalam genggam ANMU. Selama kamu percaya, maka itu benar. Elang tidak terbang bersama burung pipit. Kalian hanyalah semut kotor, tidak layak ditemani siapapun. Aku menang. Dia menang, nonemu, dia menang. Tuan Liang. Tebak bagaimana Matsushima akan mati. Tidak mungkin. Kamu benar-benar membelah dengan satu pukulan telapak tangan. Hayakunin giriku. Tuan Matsushima. Seni bela diri Dacia kami sangat mendalam. Saat kau melihatku hari ini, itu seperti katak di dasar sumur yang melihat bulan. Jika suatu hari kau benar-benar menguasai ilmu pedang, saat kau melihatku lagi, itu akan seperti semut yang melihat langit luas. Menurut peraturan, nyawamu sekarang milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kau menggunakan benda itu untuk melukai banyak orang. Metodemu keji, hina, dan tak tahu malu. Aku tidak. Tuan Matsushima, kau belum memenuhi taruhanmu. Kakak. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa kalah ini? Mengapa tidak mungkin? Dengan begitu banyak mata di sini, mengawasi. Kekalahan adalah kekalahan. Tuan Liang. Menyerah? Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu. Kamu sengaja kalah. Baiklah. Aku akan membunuhmu. Kaulah yang kalah. Apa hubungannya dengan dia? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku tidak buta. Dia sengaja menahan diri. Dia sengaja ingin aku kalah. Dia sengaja membiarkanku mati. Jadi kenapa? Hidup dan mati sudah diputuskan. Bahkan jika hari ini Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak.
Wushuang, Ada apa? Apa kau menyuruhku berhenti? maksudku adalah, ini akan lebih mudah. Ada apa? Bukankah biasanya kau sangat sombong? Apa yang terjadi sekarang? Aku salah. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan bunuh aku. Mengatakan ini sekarang. Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Simpan kata-kata ini dan sampaikan pada adikku di alam baka. Tunggu. Menyentuh orang-orangku dari Dongying. Apa kamu sudah mendapat izinku? Jadi kau mengatakan, kau adalah bos Dongying? Ya, The film was Mundur. translated and narrated by M Media. apa kau tidak takut mati? Aku yakin nonamu tidak akan menembak. Membunuh orang. Dongying akan melakukannya. Tapi nonamu pasti tidak akan. Tapi dia kalah. Tuanka, selamatkan aku. Aku adalah orang dari Dongying. Tuanka, selamatkan saudaraku. Aku dan saudaraku mempertaruhkan nyawa kami untukmu. Dongying akan menarik ucapannya. Tentu saja tidak. Membunuh atau menyiksa. Nonamu silakan lakukan sesukamu. Aku bekerja untukmu. Kamu bilang waktu itu. Nyawa saudaramu, kamu tidak menginginkannya lagi. Jika nonamu tidak berani, aku akan mengajarimu. Tuan Muda Ye, Tenanglah. Sepertinya nonamu masih berhati lembut. Kamu harus tahu, jika kamu tidak membunuhnya hari ini, di masa depan, kamulah yang akan mati. Aku tidak perlu kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Membunuhmu, aku takut mengotori tanganku. Sekarang, kau punya dua pilihan. pilihan apa? Pertama, serahkan saudaramu dan semua perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Akui semuanya. Taruhan kita akan dibatalkan. Kedua, kematian. Menyerah atau mati? Kau pilih. Aku akan menyerah. Mengaku bersalah. Tunggu. Aku masih ingin memberimu nasihat. Jangan percaya orang-orang di sekitarmu. Apa kau tidak takut kalau aku benar-benar membunuhnya dan menjadi pembunuh? Aku percaya. Kamu tidak akan. Nonamu, pertandingan belum berakhir. Dalam tinju harus menang 3 ronde baru benar-benar menang. Apalagi Liang Kai, hanyalah anjing Dongying. Menang lawannya tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Menanglah melawanku, dan Dongying akan mendengarkanmu. Juga aku ingin membawa Xiao Tong pergi. Baiklah. Penjaga, bawa dia ke sini. Nonamu, apakah kamu tahu mengapa Dongying dalam tinju bawah tanah tetap tak terkalahkan dan tidak pernah kalah? Ini adalah teknologi mutakhir terbaru Dongying. Teknologi mutakhir. Manusia modifikasi Zeus.
Zeus manusia modifikasi. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang mati di tangannya cukup banyak. Nonamu seharusnya tahu. Lagi pula ayahmu dulu juga mati di tangannya. The film was Aku bersedia translated ikut serta and dalam pertandingan narrated ini, by M asalkan Media. kau bersedia membayar untuk biaya pengobatan istriku. Jika kau menang, uang itu tentu akan menjadi milikmu. Tapi jika kau kalah, nyawamu akan hangus. Tuanmu, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Namun, aku tidak ingin kau mengungkapkan masalah ini kepada putriku. Aku tidak ingin dia tahu. Tentu saja, seorang sang petarung suci di generasinya terpaksa bertarung judi demi bertahan hidup. Jika kabar ini tersebar, itu akan menjadi lelucon di dunia persilatan. Ayah, ayah, sayang sekali. Sang petarung suci di generasinya akhirnya mati di tangan seorang manusia modifikasi. Namun Dongying seharusnya lebih berterima kasih kepada ayahmu. Jika bukan karena dia, Dongying tidak akan dikenal di seluruh dunia. Aku juga ingin memberimu nasihat. Yang berbuat curang akan binasa. Nonamu, pemenanglah yang berkuasa. Kalahkan aku, maka kamu bisa bicara. Tuan muda, kali ini nonamu melawan Zeus. Seberapa besar kepercayaan dirimu? 1 bagian. Apakah Zeus ini benar-benar sekuat itu? Meskipun Zeus adalah manusia modifikasi, namun dia menggabungkan teknik-teknik dari jutaan master seni bela diri dunia. Pembelajaran yang terus-menerus diperkuat dan berlatih sendiri. Jutaan, bukankah ini sama saja dengan nonamu bertarung The film melawan was sejuta master? translated and narrated Meskipun by 4 M tahun Media. telah berlalu, Dongying terus-menerus memperkuat Zeus. Terus-menerus diperkuat. Fisik dan proporsi tubuhnya sudah mendekati kesempurnaan. Tidak ada hambatan dalam gerakannya. Dan kecepatannya lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Namun yang terpenting, dia adalah cyborg yang dingin dan kejam. Dia hampir tidak memiliki emosi yang bisa memengaruhinya. Dalam arti tertentu, dia pada dasarnya tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana aku menyerang. Zeus bisa menemukan yang sesuai. Gerakan balasan di basis datanya. Terlebih lagi, itu tidak akan memberiku waktu untuk berpikir. Kenapa? Dia sepertinya bisa menilai dengan akurat setiap seranganku. Nonamu, tidakkah kamu penasaran? Mengapa Zeus bisa memprediksi pikiranmu? Karena aku sudah menghapus data Zeus yang sebelumnya. Hanya data nonamu yang tersisa. Zeus sudah mengetahui semua teknikmu dan telah menguasai semua cara kamu memukul. Artinya, dia adalah kamu dan versi dirimu yang lebih unggul. Tuan muda, orang ini hanyalah versi peningkatan dari nonamu. Dia tidak hanya menguasai tinju keluargamu, tapi staminanya jauh di atas orang biasa. Bagaimana dia bisa melawan ini? Nonamu, ada apa? Gerakan ini sangat familiar. Apa yang begitu akrab tentang itu? Bukankah itu hanya jurus pedang?
Sebenarnya gerakan ini. Nonamu. 10 tahun yang lalu, lawan yang tidak bisa dikalahkan ayahmu. Bisakah kamu menang sekarang? Jurus tuanmu. Selama bertahun-tahun, dunia persilatan tidak dapat menembusnya. Mungkinkah? Apakah nonamu benar-benar akan kalah? Tidak. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Meskipun dia sekarang dalam kebuntuan, Wu Shuang masih punya kesempatan. Kali ini, Wu Shuang harus mengatasi iblis dalam dirinya. Apakah kau mengatakan? Tepat sekali. Untuk memecahkan kebuntuan ini, sekarang, hanya kesatuan langit dan manusia yang akan cukup. Kesatuan langit dan manusia. Ayah, aku tidak mau bertarung lagi. Ayah selalu menggangguku. Wu Shuang, kapan kau akan memahami kesatuan langit dan manusia? Saat itu, tidak ada yang akan bisa mengalahkanmu. Ayah, apa itu kesatuan langit dan manusia? Kesatuan langit dan manusia ini mengacu pada pertarungan antara para master pada saat kritis. Merangkul kematian untuk hidup. Satu serangan untuk mengalahkan musuh. Selama ribuan tahun, seniman bela diri Dazia selalu menjadikan memahami kesatuan langit dan manusia sebagai tujuan hidup mereka. Berusaha selama duel untuk meningkatkan kemampuan bela diri, untuk mencapai keadaan penguasaan yang tak tertandingi. Kalau begitu ayah, bisakah aku berlatih sampai tingkat kesatuan langit dan manusia? Kau Kesatuan langit dan manusia. Bisakah kamu melakukannya? Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Mu Yuanjing sepanjang hidupnya tidak bisa memahaminya. Dan kamu pikir kamu bisa? Satu gerakan menentukan hidup atau mati. Apakah kamu yakin? Aku sudah menunggu hari ini selama 10 tahun. Esensi dari kesatuan langit dan manusia secara mengejutkan adalah merangkul kematian untuk hidup. Dia menang. Nonamu benar-benar menang. Aku menang. Nonamu memang cerdik. Hanya kamu menemukan celahnya. Ketika Zeus melancarkan serangan kekuatan penuh, dia tidak bisa merespons. Nonamu yang berani mati demi hidup telah membawakan kita pertandingan yang spektakuler. Kalau begitu penuhi taruhanmu. Bubarkan Dongying. Dan jamin bahwa mulai sekarang di dalam perbatasan Dacia, tidak ada sarang judi seni bela diri akan pernah muncul. Aku tentu akan menghormati taruhannya. Tapi nonamu, seharusnya kamu lebih dulu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu tertusuk pedang, menembus jantung. The film was translated and narrated by M Media. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Hatiku secara alami berada di sisi yang berlawanan. Memang, nonamu masih unggul dalam keterampilan. Aku khawatir reputasi nonamu sudah tersebar luas. Apa maksudmu? Sebuah operasi tinjau dan taruhan bawah tanah ditemukan. Menukar nyawa demi uang, melukai anak-anak, dan pengumpulan organ. Bukankah ini semua video pertandinganku dengan Dongying? Bagaimana bisa diunggah ke sarang judi bawah tanah? Ya, lihat. Banyak orang memasang taruhan sekarang. Ada miliaran orang. Sejak pertama kali kamu melawan Matsushima, itu sudah ada. Semua ini jelas merupakan rencana yang disusun dengan cermat oleh seseorang. Direncana dengan cermat? Apa maksudmu? Sejak tantangan pertamamu melawan orang-orang dari Dongying, kamu sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Keterampilan seni bela diri nonamu memang luar biasa. Kamu dan orang-orang Dongying. Video pertandingan telah diedarkan ke kasino-kasino besar dan daring. Tentu saja telah menarik banyak perhatian. Jadi video pertandinganku dengan Dongying itu benar-benar kamu yang mengunggahnya secara daring. Mengapa kamu melakukan itu? Untuk apa lagi aku melakukannya? Tentu saja untuk uang. Sumber pendapatan terbesar organisasi Dongying. Sumber pendapatan terbesar adalah perjudian tinju bawah tanah.
Selama kamu memberikan penonton pertandingan yang mendebarkan dan memuaskan, mereka akan memberi uang dengan sukarela kepadamu. Mendapatkan uang haram semacam ini, tidakkah kamu merasa bersalah? Tahukah kamu berapa banyak orang telah meninggal karena perjudian ini? Apa hubungannya hidup mereka denganku? Aku hanya ingin uang. Lagi pula, mereka yang berjudi, bukankah mereka sendiri yang bertanggung jawab? Bukankah mereka ingin kaya mendadak? Balas dendam yang kupikir sedang kukejar sebenarnya adalah sebuah skema. Wu Shuang, Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku telah menyakiti begitu banyak orang. Nonamu, keterampilan seni bela dirimu begitu luar biasa. Mengapa kamu tidak bergabung dengan organisasi dongeng kami dan bersama kami berbagi kemuliaan dan kemakmuran ini? Bagaimana menurutmu? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu adalah Xiaolin. Bagaimana mungkin? Hari itu, aku jelas melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu sudah mati. Aku tahu kamu terkejut. Di matamu, aku selalu jati adik yang penurut. Bagaimana rasanya? Rasa dikhianati oleh keluarga. Tidak menyenangkan, bukan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xiaolin, apakah kamu telah dimanfaatkan oleh organisasi Dongying? Memanfaatkan? Pasti ada kesalahpahaman. Katakan padaku. Dimanfaatkan. Semua ini adalah aku yang memerankannya sendiri. Entah itu melompat dari gedung sebelumnya atau penculikan terakhir kali. Semuanya adalah untuk memancingmu ke dalam jebakan. Untuk menantang Dongying. Metode biasa tidak bisa membuatmu Shuang dengan sukarela berpartisipasi dalam tinju bawah tanah. Kali ini, kami memberinya tekanan kuat. Aku masih ingin menasihatimu. Jangan percaya orang-orang di sekitarmu. Ini tidak mungkin. Kamu jelas tahu bahwa ibu dan ayah meninggal di tangan orang-orang Dongying. Mengapa kamu masih bergabung dengan mereka? Tentu saja aku melakukannya demi uang. Untuk mendapatkan banyak sekali uang. Demi uang, kamu akan meninggalkan keluargamu sendiri. Apakah itu sepadan? Tentu saja itu sepadan. Jika ayah berkompromi dengan Dongying lebih awal, ibu tidak akan meninggal. Omong kosong semangat seni bela diri ini. Pada akhirnya bahkan istrimu sendiri tidak bisa diselamatkan. Bajingan. Tidakkah kamu tahu? Ayah meninggal di tangan mereka. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kakak. Tak peduli kesalahan yang kulakukan. Kau tidak pernah menyalahkanku. Ini pertama kalinya kau memukulku. Kakak. Apakah kau tahu berapa banyak uang yang dihasilkan organisasi Dongying dari perjudian ini? 500 juta. Bergabunglah dengan organisasi Dongying bersamaku. Kita berdua saudari. Bisa menghasilkan lebih banyak uang bersama. Baiklah, diam. Aku tidak punya adik sepertimu. Tidak masalah jika kau tidak bergabung. Bagaimanapun perjudian ini sudah memungkinkan organisasi Dongying kita mencapai tingkat yang baru. Aku bahkan harus berterima kasih padamu, kakak. Ya, ada sebuah rahasia
Yang ingin kuberitahukan padamu, pemenang perjudian ini bukan hanya organisasi dongeng kita. Apa katamu, Tuan Muda Ye? Kali ini kau juga menggunakan kakakku dan menghasilkan banyak uang, bukan? Ye Han, katakan padaku, ini tidak benar. Wu Shuang. Aku minta maaf. Jadi, kamu juga menipuku. Semua tentang kematian orang tuaku di tangan Dong Ying. Sepenuhnya hanya untuk mendapatkan simpatiku, mendapatkan kepercayaanku, agar aku menjadi sepenuhnya patuh padamu, kan? Dong Ying memang membunuh orang tuaku, tapi aku tidak menyalahkan Dong Ying. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana beradaptasi. Mereka berbicara tentang melindungi kebaikan bangsa yang lebih besar, tetapi pada akhirnya mereka mati demi negara mereka. Wu The Shuang. film was Hanya mereka yang hidup, translated and yang bisa narrated melindungi by apa yang M. ingin mereka lindungi. Setelah mati, tidak ada yang tersisa. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan seperti Liang Kai dan Liang Qi. Tidak masalah jika mereka mati, tapi kamu harus mengerti. Organisasi seperti Dong Ying memiliki pengaruh di seluruh dunia. Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak akan bisa melukai mereka sedikit pun. Jadi, kamu juga antek Dong Ying. Bagaimana ini bisa disebut antek? Dong Ying dan aku hanya memiliki hubungan kerjasama. Kakak, jangan keras kepala lagi. Tidak bergabung dengan organisasi Dong Ying. Hanya 2 kata. Itu berarti kematian. Kalau begitu bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada berkolusi dengan antek organisasi Dong Ying. Memang kau adalah putri baik ayah. Sekeras kepala dia. Tapi tidak masalah. Aku punya banyak cara. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti. Kamu hanya ingin membuatku bergabung dengan Dong Ying, kan? Aku akan bergabung kalau begitu. Apa yang kau katakan itu benar. Aku sudah setuju. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengumumkan berita ini. Penerus keluargamu, nonamu, telah secara sukarela bergabung dengan organisasi Dong Ying kita. Mulai besok. Semua pertandingan bawah tanah Dong Ying kita. Kau harus berpartisipasi. Kakak, pulanglah hari ini. Beristirahatlah dengan baik. Mulai besok, kau akan sibuk. Wu Shuang, bagaimana kabarmu? Jangan sentuh aku. Aku sangat bodoh. Kamu mempermainkanku. Aku berlatih tinju begitu keras. Hanya untuk berakhir menjadi milik orang lain. Alat untuk menghasilkan uang. Jangan bicara lagi untuk sekarang. Biarkan aku mengantarmu beristirahat. Aku tidak butuh simpatimu. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Muda Ye, apakah kau perlu aku mengawal nonamu? Tidak perlu. Ayo pergi. 1 bulan kemudian. Penerus, keturunan sang petarung suci Dazia telah benar-benar jatuh ke titik, bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah. Dunia benar-benar merosot. Maman, jika leluhur keluargamu tahu tentang dia, mereka pasti akan bangkit dari kubur, melompat keluar dan mencekiknya. Kau masih belum tahu. Aku dengar Mu Yuan Jian saat itu meninggal dalam pertandingan tinju bawah tanah, seperti ayah, seperti anak perempuan. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah kamu mencari mati? Apa salahnya membicarakanmu? Kau masih tidak percaya. Kalian berdua ayah dan anak, sama-sama sampah. Orang-orang seperti ini seharusnya mati di kasino bawah tanah, sama seperti ayahmu Mu Yuan Jian.
Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Atas nama leluhurmu kau keturunan durhaka. Lepaskan dia. Dari mana datangnya hama sepertimu? Pergi sana. Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos nanti. Kau benar-benar luar biasa. Wu Shuang. Paman Guru Wang. Mengapa kamu di sini? Kau seorang nona muda. Kenapa kau juga ada di jalanan? Minum-minum dan membuat masalah. Untungnya aku tiba tepat waktu. Kalau tidak nyawamu akan dalam bahaya. Keadaanku sekarang bukan manusia maupun hantu. Aku lebih baik mati saja. Terakhir kali kau bertanding melawan cyborg itu. Kita semua melihatnya. Semua orang menganggapnya sangat menarik. Kau seharusnya tidak menyerah pada dirimu sendiri. Berita tentang aku bergabung dengan Dong Ying telah menyebar ke seluruh Dacia. Paman guru kamu juga tahu. Aku tahu. Paman guru, kamu juga seorang murid klanmu. Apakah kamu juga berpikir, aku telah mencorang nama leluhur klanmu? Ketika Dojo Shenwu datang membuat masalah, kau berinisiatif untuk campur tangan dan membantuku menyelamatkan sasana bela diri. Sebuah kalimat yang kau ucapkan waktu itu. Aku masih mengingatnya sekarang. Mereka yang menyinggung Dacia kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Wu Shuang, aku yakin kau punya alasanmu sendiri. Terima kasih Paman Guru. Aku tidak menyangka hanya kau yang berdiri di sisiku. Dong Ying telah melakukan banyak kekejaman. Di Dacia kita, mereka telah melakukan banyak kejahatan. Aku ingin menyingkirkan penjahat, tapi aku tidak berdaya untuk melawan. Wu Shuang, jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu, katakan saja. Ini adalah masalah pribadiku. Aku tidak ingin melibatkan lebih banyak orang tak bersalah terlibat. Apakah kau akan bertarung tinju bawah tanah seumur hidupmu? Untuk orang sepertiku, mungkin mati di ring adalah hasil terbaik. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku punya cara untuk mengalahkan Dong Ying. Aku kenal seorang jaksa. Dia adalah orang yang jujur. Mengenai Dong Ying, sejak masalah ini terungkap, dia telah menyelidikinya. Jika kau punya cukup bukti, kau pasti akan bisa membasmi penyakit kanker ini. Tidak sesederhana itu. Pengaruh Dong Ying sudah mengakar kuat. Kekuatan satu jaksa mungkin tidak cukup untuk melawannya. Tepat sekali. Itulah mengapa kita membutuhkan bantuanmu. Jadi apa yang bisa kulakukan? Untuk sepenuhnya membasmi Dong Ying, kita harus tahu nama-nama semut. Pejabat tinggi, para pejabat tinggi ini telah menyusup sektor-sektor penting Dacia. Hanya dengan melenyapkan para personel tingkat tinggi ini, barulah kita bisa sepenuhnya mencabut akar penyakit kanker ini. Daftar pejabat tinggi. Di Dong Ying, siapa yang punya daftar seperti itu? Kurasa, hanya dengan mencapai posisi tuanka, posisi seperti itu, seseorang bisa mengakses semua pejabat tinggi. Daftar itu kemungkinan besar ada di tangannya. Tuanka, bukankah itu Mulin? Sejak dia bergabung dengan Dong Ying, aku belum pernah melihatnya lagi. Jika terlalu sulit, Tidak. Paman Guru Wang, aku pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya. Jangan khawatir. baiklah. Aku akan menunggu kabarmu. Kau bisa datang ke sasana kapan saja. Paman Guru Wang, kalau begitu aku pergi sekarang. Terima kasih. Karena memberiku harapan untuk hidup. Kau harus ekstra hati-hati. Jangan pernah bertindak terlalu gegabah. Benar, aku lupa memberitahumu. Xiao Tong telah dibawa pergi. Aku tahu. Untuk menemukan daftar personal tingkat tinggi, aku harus melewati rutinitas harian Xiaolin. Kenapa Ye Han ada di sini? Mungkinkah mereka berdua sedang merencanakan sesuatu lagi? Mundur. Kamu masih menonton pertandingan yang melawan manusia modifikasi.
Tidak peduli berapa kali aku menontonnya, itu tetap brilian. Sama-sama putri ayah kita. Bakat kakakku dan bakatku tidak jauh berbeda. Hanya saja setelah ibu dan ayah meninggal, aku tidak pernah menyentuh seni bela diri lagi. Tuan Muda Ye. Karena kau dan kakakku sudah putus. Bagaimana kalau kau mempertimbangkan aku? Bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? Kita semua sudah dewasa di sini. Apakah kau tidak mengerti ini? Bukan di sini. Ayo, ke kamarmu. Seharusnya aku sudah menebaknya lebih awal, bahwa mereka punya hubungan seperti ini. Sekarang setelah sampai seperti ini, kenapa aku masih harus bersedih? Di mana dia akan menyembunyikan barang itu? Dengan kemampuanku, menyusup ke dalam Dongying, tidaklah sulit. Hanya saja Dongying sangat besar, dan menemukan daftar memang akan memakan waktu. Aku tidak tahu banyak tentang Tuan K. Tapi aku tahu dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Daftar penting ini pasti disembunyikan di tempat yang dia yakini adalah tempat teraman. Tempat teraman. Jika tidak di sini, di mana lagi bisa? Xiaolin. Celenganmu yang paling penting, tersembunyi tepat di sini. Kau tak takut aku ambil diam-diam? Kau tidak akan. Lagi pula aku bisa melihatnya setiap hari. Bukankah itu tempat teraman? Seharusnya yang ini. Seharusnya ini. Baik, dengan daftar ini, kita bisa memusnahkan sepenuhnya organisasi Dongying. Namun, kasino bawah tanah organisasi Dongying terlalu rahasia. Menemukan semuanya masih sedikit sulit. Selama kompetisi sebelumnya, aku sudah pernah ke kasino-kasino itu. Aku bisa menuliskannya untukmu. Bagus sekali. Tuliskan alamat kasino bawah tanah itu untukku. Dan aku akan membawanya ke jaksa. Tapi Xiao Tong masih di tangan mereka. Aku takut mereka akan menghancurkan bukti. Begitu operasi penangkapan dimulai, mereka akan terlalu sibuk mengkhawatirkan diri sendiri. Maka kau bisa memanfaatkan kesempatan itu dan membawa Xiao Tong pergi. Terima kasih Paman Guru. Dulu aku bodoh pikir bisa pakai kekuatanku sendiri untuk mengalahkan Dongying. Aku jatuh ke perangkap mereka langkah demi langkah. Jika bukan karena bantuanmu, aku takut. Jangan sungkan. Aku juga anggota keluargamu. Aku tak bisa diam saja lihat penjahat ini merusak dunia persilatan kita. Hari ini menandai awal kehancuran Dongying. Kalau begitu aku akan kembali untuk bekerja sama dengan operasi pena MG kapan email. Kenapa kau tidak memberitahunya sendiri? Mendesakku untuk menyampaikan pesan untukmu. Setiap gerak-gerikku sedang diawasi sekarang. Jika aku ketahuan, semua usaha kita akan sia-sia. Membuatmu berakting begitu lama. Kau benar-benar sudah bekerja keras. Apakah kamu mendapatkan daftarnya? Dengan ini, meski Dongying sangat kuat, ia tidak akan pernah bangkit lagi. Sudah waktunya ini berakhir.
Kenapa kau masih terlihat tidak senang? Jangan khawatir selama Dongying jatuh. Aku akan membantumu jelaskan semuanya. Bukan itu yang aku khawatirkan. Katakan padaku di mana Xiao Tong sekarang. Tuan Ka membawanya ke atap. Xiao Tong. Xiao Tong, apa kau baik-baik saja? Kakak kau akhirnya di sini. Xiao Lin, hentikan sekarang. Dongying tidak ada lagi. Jika kau menyerah sekarang, polisi mungkin akan memperlakukanmu lunak. Baiklah, selama kau mengalahkanku, aku akan menyerah. Apakah kau masih ingat permainan ini yang sering kita mainkan saat kecil? Siapapun yang melewati garis ini duluan kalah. Kau sering kalah dariku saat kita kecil. Kenapa kau melakukan itu? Kau jelas tahu, saat kita masih kecil, aku tahu kau sengaja kalah dariku. Tapi hari ini tidak akan semudah itu. Gerakan ini adalah kuda-kuda yang ayah gunakan saat itu, saat dia bertanding dengan para cyborg. Bagaimana kau tahu? Kau jelas bahkan tidak ada di sana saat itu. Benar. Aku tahu ayah sudah lama bertarung di tinju bawah tanah. Aku tahu semua tentang kematiannya. Aku tahu ayah meninggal dalam kompetisi seni bela diri itu saat itu. Aku juga tahu bahwa kau sudah melatih gerakan ini 10 tahun. Ayah, kau jelas tahu segalanya. Kenapa kau masih bergabung dengan Dongying dan menjadi kaki tangan mereka? Untuk balas dendam. Balas dendam. Aku tahu organisasi Dongying sangat kuat dan kompleks. Mustahil untuk digoyahkan. Jadi aku cuma bisa membawamu ke rencana ini dan menggunakan opini publik untuk menyebarkan perbuatan korup Dongying. Selama momentumnya cukup kuat, aku tidak percaya posisinya tidak bisa digoyahkan. Selama 10 tahun terakhir, aku menyamar menyelidiki faksi tingkat tinggi Dongying dan membongkar kasino bawah tanahnya. Tujuanku adalah untuk memusnahkan Dongying sepenuhnya. Sekarang akhirnya tercapai. Jadi kamu bergabung dengan Dongying untuk tujuan ini. Jadi daftar di gulungan itu juga kamu berikan padaku. Kakak kita tumbuh bersama sejak kecil. Tidak ada yang memahamimu lebih baik dariku. Aku percaya, kau pasti akan menemukan gulungan itu. Tapi jika kamu melakukan ini, kamu akan menyeret dirimu ke dalam masalah. Kamu sudah mengabdi di Dongying sebagai Tuan Ke selama bertahun-tahun. Tidak mungkin bisa lolos begitu saja. Apa kamu tahu bahwa kamu akan masuk penjara karena ini? Jadi bagaimana jika aku masuk penjara? Selama itu bisa menggoyahkan Dongying. Semua ini sepadan. Xiao Lin. Wu Shuang Xiao Lin dia. Aku gagal melindunginya. Dia menanggung begitu banyak sendirian. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir untuk menenangkan keadaan. Tak disangka, dia sudah memendam di hatinya benih-benih kebencian. Bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Jika bukan karena organisasi Dongying, Mulin dan kamu tak akan pakai cara ini untuk melawan dia. Jadi kamu sudah tahu semua ini. Kamu dan dia berhubungan secara pribadi untuk menggulingkan Dongying. Ya, Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, Xiao Lin tidak akan mati. jika aku memberitahumu lebih awal, bisakah kamu masih dengan sepenuh hati membalas dendam? Mulin sudah tahu bahwa setelah bertahun-tahun di organisasi Dongying, dia pada akhirnya tidak bisa lari dari kematian. Agar tidak melibatkanmu, dia memilih metode ini.
untuk mengakhiri The film hidupnya was sendiri. translated and narrated by M Media. Wu Shuang. Berita datang dari polisi. Organisasi Dongying telah sepenuhnya dimusnahkan. Baguslah. Jadi Xiaolin juga bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Apa yang perlu dilakukan sudah selesai. Di dunia ini, aku tidak punya ikatan lagi. Sudah waktunya untuk turun dan menemani mereka. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Kamu, Ye Han. Dongying telah jatuh. Tugas besar balas dendammu telah selesai. Antara kamu dan aku, tidak ada lagi hubungan. Baiklah bahkan, jika kamu tidak peduli. Tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang luar. Karena kamu juga menyelamatkan hidupku. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu masih ingat ini? Jasa menyelamatkan nyawa tidak akan pernah dilupakan. Aku akan membalas budimu nanti. Jadi kamu adalah anak laki-laki yang kuselamatkan dulu. Selama bertahun-tahun ini aku mencarimu. Untuk membalas kebaikanmu. Jadi Wu Shuang. Maukah kamu tetap di sisiku ya? Pada titik ini, kamu masih memberitahuku hal-hal ini. Aku benar-benar tidak punya. Aku tidak perlu kamu menjawabku segera. Aku bisa memberimu waktu. Tapi selama waktu ini, biarkan aku tetap di sisimu. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan pergi. 5 tahun kemudian. Biar ku beritahu kalian. Dulu Master Karet Dongying. Matsushima, kalian semua pernah mendengarnya kan? Datang ke sini untuk menantang sasana bela diri kami. Kesombongannya benar-benar keterlaluan. Dia langsung menuntut guru kami keluar. Kalau tidak, dia akan menghancurkan dojo ini. Dan kemudian, lalu, kakak senior kalian ini maju dan memberinya tendangan terbang. Matsushima itu, brak, langsung berlutut di hadapanku di tempat. Memohon ampun. Kakak senior, kau luar biasa. Tentu saja. Aku adalah milik paman guru. Murid langsung. Guru bahkan memberiku beberapa petunjuk waktu itu. Menghadapi beberapa orang Dongying. Itu mudah kok. Menyebalkan. Apakah ini dojo nomor 1 Dazia? Dongying lagi. Menantang perguruan kami. Kesalahpahaman. Aku di sini untukmu. Dongying memang tidak pernah belajar. Masih berani menantang sasana bela diri kami. Kalian baik-baik saja. Guru. Dia di sini untuk menyampaikan undangan. The film was translated and narrated by M Media. Kartu undangan pesta. Kau tidak punya etika bela diri. Maaf. Aku akan menyuruh muridku membayar biaya medismu. Jangan lari.